Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabat desa, khususnya tim RKP Desa 2023, teman-teman pendamping yang melakukan pendampingan dan advokasi. Berikut kami akan share bagaimana membaca IDM menjadi salah satu dasar dalam memulai atau kick off perencanaan 2023. Teman-teman, sebagaimana amanat Permendagri 114 tahun 2014, Permendesa 21 2020, di pertengahan tahun 2022 ini kita mestinya sudah kick off, sudah starting ya, memulai musdes tentunya perencanaan 2023. Oke, dalam hal ini kami akan berbagi bagaimana pembacaan IDM kita siapkan dalam bentuk offline yang mestinya di online juga sudah tersedia sangat lengkap ya, yang disiapkan oleh Kementerian Desa. Tapi kita siapkan yang versi offline-nya supaya lebih memudahkan bagi desa dalam melaksanakan perencanaan. Oke, ini contoh saja. Ini tampilan home-nya, kemudian ada pilihan tahun setiap hasil pengukuran IDM. Karena kita pengukuran IDM dimulai dari tahun 2018 ya sampai dengan 2022. Teman-teman bisa pilih ya, 20, 21 dan 2022 dalam satu kabupaten kota tentunya. Nah, jadi tidak perlu masuk di username dan password, tinggal klik saja. Oke, kemudian pilihan di breakdown bisa berdasarkan kecamatan, kemudian bisa di breakdown berdasarkan desa, dan dipilih bisa juga berdasarkan statusnya. Kalau ingin keluar, teman-teman di pojok kiri slicernya itu kita hilangkan checklistnya atau centangnya ya. Oke, ini untuk home, untuk tampilan menu awal. Kemudian yang kedua ada analisa. Teman-teman, ini kami akan ingin memudahkan diolah berdasarkan hasil olahan IDM secara online dari kementerian, pembacaan berdasarkan bar chart. Nah, bar chart ini menggambarkan dari 47 item indikator, di mana yang mesti super prioritas untuk diintervensi, mana yang prioritas dan mana yang terpenuhi, menggambarkan hijau, kuning dan merah. Nah, seperti ini akan terlihat. Nah, kalau skornya 0,0 sampai dengan 0,39 itu kan super prioritas untuk diintervensi. Tentunya berdasarkan masing-masing kewenangan desa dan pemerintah di atasnya ataupun pihak ketiga. Ini nampak sekali. Bisa di breakdown berdasarkan kecamatan, teman-teman. Oke, akan nampak per kecamatan. Kalau misalnya kita breakdown lagi berdasarkan desa, tinggal klik desa sehingga nampak mana merah-merah dan mana yang harus diintervensi super prioritas, apakah itu prioritas dan sudah terpenuhi, kan gitu ya. Nah, ini rekomendasi kegiatannya seperti apa, nanti kita lanjut di berikutnya. Oke, di toolbar berikutnya yang ketiga ada input data. Input data, teman-teman, ini maksudnya bagi teman-teman dari kabupaten lain yang ingin misalnya pengen menggunakan juga misalnya ya, tinggal update sesuai dengan wilayah masing-masing dan hasil pengukuran di IDM, tinggal di paste value. Kecuali di kolom yang sudah kita warnai ini kan, karena sudah ada formula di dalamnya, jangan diganggu kan itu. Ini dari 2018 sampai dengan 2022. Oke. Yang keempat, di toolbar yang keempat ada item indikator. Item indikator ini hasil olahan IDM yang juga kita olah dari online, dari IDM online. Nah, dari 47 parameter, 47 item indikator ini akan kelihatan. Kalau tadi berdasarkan bar chart, sekarang sudah berdasarkan skor langsung. Mana-mana yang merah, mana-mana yang kuning, masih kan gitu ya. Nah, ini 47 item indikator kelihatan dari 3 indeks. Apakah dari dimensi kesehatan, pendidikan, kemudian apakah dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, ataupun indeks ketahanan lingkungan. Dan yang di hitam sini sudah nampak kewenangannya di wilayah mana, dari pemerintah di atasnya akan kelihatan langsung, sehingga tergambarkan siapa melakukan apa. Oke, berikutnya di toolbar yang kelima ada status per indeks. Status per indeks ini hanya untuk evaluasi, teman-teman. Desa bisa mengevaluasi, teman-teman pendamping juga bisa mengevaluasi, ataupun pihak lain yang bisa membaca ini akan menjadi dasar untuk melakukan evaluasi. Dari 2018 pengukuran, kemudian 19, 20, 21, 22 terakhir di masing-masing indeks. Nah,
mana skor yang turun akan kelihatan tuh, mana yang tidak berubah dan mana yang akan naik kan gitu ya. Kemudian ini indeks ketahanan ekonomi dan ini indeks ketahanan sosial, ketahanan lingkungan, dan skor akhir di IDM 2022. Ini untuk evaluasi saja. Berikutnya ada urutan skor. Urutan skor ini kita sudah ranking skor tertinggi dalam satu kabupaten kota. Kita bisa lihat mana yang tertinggi sampai dengan yang paling terendah. Karena kebetulan di kabupaten yang menjadi dampingan kita menyisakan tinggal 10 desa yang berkembang dari 193 desa, dan lainnya sudah maju dan mandiri. Bahkan mandiri lebih banyak di posisi 119 desa. Oke, itu urutan skor. Kemudian di toolbar berikutnya lagi ada rekomendasi kegiatan per desa. Kalau tadi kita lihat berdasarkan bar chart, kemudian apa rekomendasi yang bisa diintervensi terkait item indikator dan parameter yang lemah hasil pengukuran dan pemutahiran IDM. Teman-teman di pojok paling kiri tinggal mengganti nama desa. Tinggal kita ganti misalnya dengan nama salah satu desa ya. Ya, ini akan berubah. Di kolom paling pinggir kiri ini kondisi existing, hasil pencacahan, hasil pemutahiran. Nah, kemudian di sini nilainya, dan di sini kegiatan yang bisa dilakukan dalam peningkatan status walaupun masih sifatnya makro ya. Nah, ini nanti bisa menjadi dasar dalam kita melakukan rembuk, melakukan koordinasi, melakukan advokasi bersama desa dan pemerintah yang ada di atasnya. Sehingga akan kelihatan di sini ada kewenangan pusat, provinsi, kabupaten, desa, CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan serta lainnya, sehingga akan nampak di sini siapa melakukan apa dalam rangka membangun desa dan desa membangun. Ini kita lihat rekomendasi per desa. Oke, berikutnya lagi ada lihat rekomendasi. Nah, ini kita juga menggunakan slicer ya. Slicer ini untuk kita membangun koordinasi dengan pihak selain desa. Nah, misalkan kita tinggal pilih ini kewenangannya kabupaten, pilihan sesuai kewenangan. Ada Dinsos PMD, ada PMD, ada BPBD dan seterusnya. Nah, teman-teman tinggal pilih misalnya dinas PU melakukan apa, akan muncul langsung kegiatannya. Jadi yang bukan, yang tidak ada kegiatan yang harus diintervensi yang lemah, ini diolah dari rekomendasi yang dikeluarkan IDM berdasarkan yang online-nya, akan muncul, yang lain diputihkan. Kemudian berada di kecamatan mana? Kalau tidak ada di kecamatan itu maka kecamatannya tidak muncul. Nah, berada di desa mana langsung dia berubah biru kan itu ya. Nah, kalau misalnya kita pilih Kes Bangpol, nah kegiatannya satu, penanganan konflik. Nah, berada di kecamatan mana di sini. Nah, kemudian irisan-irisannya akan kelihatan teman-teman. Ketika kita memilih Dispora, nah ternyata ada irisan CSR juga bisa nimbrung. Kemudian desa dengan dana desanya, dengan karang tarunanya, perorangan juga bisa. Dan ini kegiatan-kegiatannya, rekomendasinya, walaupun masih bersifat makro ya, tinggal rembuk nanti menentukan apa intervensi yang tepat, kegiatan yang tepat. Kemudian berada di wilayah kecamatan mana dan di desa mana. Oke, kalau ingin keluar teman-teman jangan lupa keluar lagi di sini, gitu. Oke, ini tadi rekomendasi per desa, lihat rekomendasi, dan ini terakhir kegiatan detail. Kalau kita susah membaca ini, nah kita di sini juga sama pada dasarnya, tinggal ada pilihan di sini menggunakan pivot table ya. Oke, kira-kira begitu teman-teman. Balik lagi ke home, ini versus offline-nya pada dasarnya sama persis juga dengan yang online-nya. Mudah-mudahan bisa lebih membantu dalam memulai perencanaan sehingga berkah bagi kita semuanya, dan usulan-usulan prioritas yang ditetapkan oleh desa melalui forum musdesnya nanti benar-benar menjawab persoalan yang ada di desa, sehingga kualitas perencanaan semakin kita tingkatkan dalam rangka menuju kemandirian desa. Dan bagi teman-teman yang berharap misalnya punya keinginan untuk menggunakan template yang kami sediakan ini, silakan komentar, nanti kita kirimkan template yang kosong dan teman-teman tinggal mengupdate. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.